Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan buku tafsir salat, dan insyaallah kita akan membahas tentang fikih takbir intikal. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 130. Al-intikal Al-intikal artinya perpindahan. Disebut sebagai takbir intikal karena takbir ini dilakukan ketika melakukan gerakan berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Sehingga takbir ini berada di antara dua rukun. Dalil mengenai takbir intikal disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqumu, thumma yukabbiru hina yarka'. Thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Thumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Thumma yukabbiru hina yasjud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Thumma yaf'alu mithla dzalika fis salati kulliha hatta yaqdiyaha." Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau bertakbir, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan hina yaqumu, ketika beliau berdiri, berarti takbiratul ihram. Thumma yukabbiru hina yarka', kemudian beliau bertakbir lagi hina, ketika beliau ruku', artinya bergerak menuju ruku'. Thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Kemudian beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat punggungnya dari ruku'. Sami'allahu liman hamidah. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, berarti lafadz sami'allahu liman hamidah itu dalam proses berdiri. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, lalu dalam posisi berdiri beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu setelah beliau berdiri sempurna. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kalimat sami'allahu liman hamidah tidak mungkin dilakukan oleh Nabi SAW dalam posisi berdiri. Tapi beliau pasti lakukan dalam proses berdiri, bukan dalam posisi berdiri. Sehingga beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Lalu ketika berdiri baru membaca Rabbana walakal hamdu. Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian beliau membaca takbir ketika beliau turun sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika beliau mengangkat kepalanya, yaitu duduk di antara dua sujud. Tsumma yukabbiru hina yasjud. Kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud, dan bertakbir lagi ketika duduk. Tsumma yaf'alu mithla dzalika fis salati kulliha hatta yaqdiha. Dan beliau lakukan seperti itu dalam salat beliau sampai selesai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran
dan nanti kita akan ulang-ulang bagian itu ya, bahwa takbir intikal sebagaimana namanya itu dilakukan dari rukun ke rukun. Sehingga takbir itu di antara dua rukun. Takbir itu dilakukan di antara dua rukun. Selanjutnya kita akan membaca tentang hukum takbir intikal. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum takbir intikal. Pendapat pertama mengatakan bahwa takbir intikal hukumnya anjuran dan tidak wajib. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Jumhur di sini selain Hambali. Dalam masalah hukum takbiratul ihram, yang pertama adalah dianjurkan adalah pendapat jumhur selain Hambali. Bahkan Al-Baghawi menyebutkan adanya ijma' ulama bahwa takbir intikal hukumnya sunnah dan tidak wajib. Takbir yang wajib hanya takbiratul ihram. Al-Baghawi mengatakan, ittafaqat al-ummatu ala hadhihi takbirat wa iya thintani wa ishruna takbiratin fi arba'i raka'atin wa kulluha sunnah illa takbiratul ula fa innaha fariḍah. Umat Islam sepakat menetapkan semua takbir dalam salat yang jumlahnya ada 22 takbir untuk salat 4 rakaat. Semuanya adalah sunnah kecuali takbir yang pertama yang hukumnya wajib, yaitu takbiratul ihram. Namun pernyataan ijma ini dibantah oleh An-Nawawi mengingat adanya pendapat beberapa ulama salaf yang menyatakan bahwa takbir intikal hukumnya wajib. An-Nawawi menjelaskan bisa jadi Al-Baghawi tidak mengetahui adanya pendapat yang lain dalam masalah ini. Sehingga kalau ada khilaf, tidak boleh kita sebut ijma' atau sepakat mereka dalam satu kaul tertentu, dalam satu pendapat tertentu. Selanjutnya, pendapat yang kedua. Takbir intikal hukumnya wajib. Dan ini merupakan pendapat ulama Hambali. Kemudian pendapat Ishaq bin Rahuyah, sebagian ulama Zahiriyah, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Imam Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan Lajnah Daimah. Ibnu Qudamah mengatakan, wal masyhuru an Ahmad anna takbiral khafdi war raf'i wa tasbihir ruku'i was sujudi wa qawlu sami Allahu liman hamida wa qawlu rabbighfirli. Yang masyhur dari Imam Ahmad bahwa takbir naik turun ketika sholat. Turun baca takbir, naik baca takbir. Kemudian membaca tasbih ketika ruku' dan sujud. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Serta mengucapkan sami Allahu liman hamidah, wal rabbana walakal hamdu ketika i'tidal, dan ucapan rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud, serta melakukan tasyahud awal menurut pendapat Imam Ahmad dalam qaul yang masyhur adalah wajib. Wa huwa qaulu Ishaq wa Dawud, dan itu merupakan pendapat Ishaq bin Rahuyah dan Dawud Az-Zahiri. Dan pendapat inilah yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Lajnah Daimah mengatakan dalam salah satu fatwanya, takbiratul intiqali wajibun min wajibatis salah. Takbir intikal termasuk salah satu kewajiban salat fi as-sahih qaulail ulama. Menurut pendapat yang sahih di antara dua pendapat ulama. Kemudian dikasih catatan, man tarakaha au syai'an minha. Siapa yang tidak melakukan takbir intikal dalam semua salat. Au syai'an minha, atau meninggalkan salah satu dari takbir intikal. Muta'ammidan, secara sengaja. Batalat salatuhu, maka salatnya batal. Wa man tarakaha nasiyan, tapi siapa yang meninggalkannya karena lupa. Wajaba alaihi sujudus sahwi,
maka wajib untuk sujud sahwi. Sehingga ketika proses ruku dia tidak takbir intikal, langsung ruku gitu ya. Ketika intidal juga sama, langsung berdiri. Sujud sama, dia diam saja tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Maka menurut pendapat Lajnah Daimah dan pendapat Ishaq bin Rahuya serta beberapa ulama yang lainnya, bahwa praktek seperti ini bisa membatalkan salat. Dalil pendapat yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, di mana bagian dari kebiasaan Nabi SAW ketika salat adalah melakukan takbir intikal. Sebagaimana kata Abu Hurairah, karena Nabi SAW Nabi SAW yukabbiru hina yarka. Beliau bertakbir ketika turun ruku. Wa yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbah. Beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat punggungnya untuk i'tidal. Wa yukabbiru hina yahwi lis-sujud, dan beliau bertakbir ketika turun sujud, dan begitu seterusnya. Ini kebiasaan Rasulullah SAW ketika salat, dan kita diperintahkan untuk mengikuti cara salat Nabi SAW. Beliau bersabda, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Dan salah satu di antara kaidah dalam mazhab Hambali, bahwa jika ada sebuah bacaan atau gerakan dalam salat yang itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, indikasi kalau itu wajib. Sehingga misalnya Nabi SAW setiap kali sholat melakukan itu. Itu indikasi kuat kalau itu adalah sesuatu yang wajib. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kapan takbir intikal dilakukan. Sebagaimana namanya, takbir ini adalah takbir intikal. Intikal artinya perpindahan. Sehingga takbir ini dilakukan ketika proses bergerak dari satu rukun ke rukun berikutnya. An-Nawawi menjelaskan, wa qawluhu yukabbiru hina yahwi sajidan thumma yukabbiru hina yarfa. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bertakbir ketika turun sujud. Beliau membaca takbir ketika mengangkat kepalanya. Hadza dalilun ala muqaranati takbir li hadhil harakati. Ini merupakan dalil bahwa takbir intikal tadi menyertai gerakan tersebut. Gerakan perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Dari rukun berdiri, i'tidal ke rukun sujud. Dari berdiri ke ruku. Dan bahkan beliau mengatakan, wa basatahu 'alaiha. Dan bacaan takbir itu dibentangkan selama proses perpindahan. Dibentangkan selama proses perpindahan. Faya beda'u bit takbir hina yashra'u fil intikal ila ruku'. Sehingga takbir dimulai ketika sudah mulai berpindah sampai sempurna ruku'. Allahu Akbar. Dibentangkan selama proses perpindahan. Sehingga kalau proses perpindahannya cukup jauh, dari mulai berdiri ke turun, Allahu Akbar, dia dipanjangkan. Ini menurut pendapat Imam An-Nawawi. Sekarang kita akan beralih ke referensi mazhab Hambali. Dalam Matalib Ulin Nuha dinyatakan, wa mahallu takbiril intiqal wa tasmi' baina ibtida'i intiqalin wa intihaihi. Tempat takbir intikal dan ucapan sami Allahu liman hamidah di antara mulai berpindah sampai selesai. Artinya mulai perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya.
Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Yajibu an yakuna at-takbiru fi ma bainal intiqali wal intiha. Hatta qala al-fuqaha'u rahimahumullah, law bada'a bit takbiri qabla an yahwiya aw atammahu ba'da an yasila ila ruku'i fa innahu la yujzi'u. Wajib melakukan takbir intikal antara mulai berpindah sampai selesai di antara dua ini. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan rahimahumullah, kalau ada orang yang sudah mulai takbir intikal sebelum dia bergerak turun, atau dia membaca takbir intikal setelah sempurna ruku', fa innahu la yujzi'uhu, maka tidak dihitung sebagai takbir intikal. Baik. Sering kita jumpai seperti itu ya. Ada imam yang baru mengucapkan Allahu Akbar itu setelah sempurna bergerak. Allahu Akbar. Padahal beliau sudah ruku'. Ada juga yang sudah sujud. Allahu Akbar. Sudah sujud baru mengucapkan Allahu Akbar. Kata beliau rahimahullah, kata Imam Ibnu Utsaimin, la yujzi'uhu, tidak sah sebagai takbir intikal. Karena dia dilakukan tidak pada tempatnya. Ini sudah sujud baru mengucapkan Allahu Akbar. Dan saya pernah melihat langsung ya imam yang melakukan seperti ini. Karena saya di belakangnya, kemudian beliau ketika takbir intikal itu punya kebiasaan. Ruku' baru Allahu Akbar. Sujud baru sempurna sujud baru Allahu Akbar. Karena di posisi berdiri beliau sujud Allahu Akbar, setelah sempurna sujud baru mengucapkan Allahu Akbar. Dan barangkali banyak kaum muslimin yang melakukan seperti itu. Dan itu takbir intikal tidak pada tempatnya. Baik. Selanjutnya bagaimana hukum membaca takbir intikal yang tidak pada tempatnya tadi? Masih di atas sudah membaca Allahu Akbar terus turun. Atau sudah sempurna sujud baru membaca Allahu Akbar. Para ulama menyebutkan ada dua bentuk membaca takbir intikal tidak pada tempatnya. Pertama adalah membaca takbir intikal sebelum bergerak ke rukun berikutnya. Misal membaca takbir intikal sebelum bergerak turun sujud. Allahu Akbar. Terus baru turun sujud. Yang kedua adalah membaca takbir intikal setelah berada di posisi rukun berikutnya. Misalnya takbir intikal setelah berada di posisi sujud. Berdiri dia diam aja. Turun sujud dia diam. Setelah sujud baru Allahu Akbar. Penjelasan yang semakna juga berlaku untuk tasmi', sami Allahu liman hamidah. Tasmi' harus dibaca bersamaan dengan proses bangkit i'tidal. Bukan setelah berdiri sempurna baru mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Menurut ulama Hambali, membaca takbir intikal atau tasmi' tidak pada tempatnya, maka tidak sah sebagai takbir intikal. Mustafa As-Suyuti, ini lain dengan As-Suyuti penulis kitab Jalalain ya. Kalau Mustafa As-Suyuti ini penulis Matalib Ulin Nuha. Beliau ulama Hambali, beliau mengatakan, wa in syara'a fihi qablahu, ay qabla syuru'ihi fil intiqal, bi an kabbara li sujudin qabla hawiyihi ilaihi, au samma'a qabla raf'ihi min ruku'in lam yujzi'hu. Jika ada seseorang yang mulai membaca takbir intikal sebelumnya, maksudnya adalah sebelum dia mulai bergerak, pindah rukun, misalnya dengan takbir untuk sujud sebelum bergerak turun sujud. Atau membaca tasmi' sebelum dia mengangkat kepalanya, masih dalam posisi ruku', Sami Allahu liman hamidah.
terus baru ruku'. Lam yujzi'hu, maka tidak sah sebagai takbir intikal. Selanjutnya beliau mengatakan, au kammalahu ba'da intihaihi, ka'an atamma takbirar ruku'i fihi, lam yujzi'hu li'annahu fi ghairi mahallihi. Atau dia membaca takbir intikal setelah sempurna bergerak di posisi rukun berikutnya. Misalnya dia membaca takbir intikal ruku' ketika di posisi ruku', maka tidak sah sebagai takbir intikal karena dia membaca takbir intikal tidak pada tempatnya. Sehingga kalau sudah ruku' lalu dia membaca Allahu Akbar, ini tidak sah sebagai takbir intikal. Kamu sudah berada di rukun ruku', berarti seharusnya bacanya adalah Subhana Rabbiyal Azim, bacaan doa ruku', bukan malah takbir intikal. Dan sekali lagi, seperti ini cukup banyak di masyarakat kita, di mana orang melakukan gerakan, ketika melakukan gerakan dia tidak membaca takbir apapun, tapi takbir itu dibaca setelah posisi sempurna. Di posisi sujud, baru membaca Allahu Akbar. Di posisi ruku, baru membaca Allahu Akbar. Nah, selanjutnya ada nggak yang ditoleransi? Takbir intikal yang ditoleransi. Jika dia mengucapkan takbir intikal ketika mulai bergerak dan baru selesai ketika sudah masuk ke rukun berikutnya, maka status takbir intikal yang dia baca masih dianggap sah. Kita ulang ya. Jika dia mengucapkan takbir intikal ketika mulai bergerak dan baru selesai ketika masuk ke rukun berikutnya. Allahu Akbar. Maka status takbir intikal yang dia baca dianggap sah. Melanjutkan penjelasan Mustafa As-Suyuti. Falau kammalahu fi juz'in minhu ajza'ahu li'annahu lam yakhruj an mahallihi. Jika orang yang sholat menyelesaikan bacaan takbir intikal di sebagian posisi rukun, hukumnya sah karena tidak keluar dari posisi intikal. Allahu Akbar. Nah, pas barnya itu di ruku'. Allahu Akbar. Nah, atau barnya sudah di posisi ruku'. Allahu Akbar. Nah, tadi Allahnya di proses bergerak, tapi akbarnya di proses ruku'. Kata beliau masih sah. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Fas-shawabu annahu idza ibtada'a at-takbira qabla al-hawa ila ar-ruku'i wa atammahu ba'dahu fala haraj." Yang benar jika orang itu sudah mulai membaca takbir intikal sebelum turun ruku', lalu selesai setelah ruku' sempurna, fala haraja, maka tidak masalah. Allahu Akbar, tidak masalah. Walau tada'ahu hinal hawa wa atammahu ba'da wusuli ila ruku' fala haraj. Dan jika dia sudah mulai membaca takbir ketika turun dan selesai takbir setelah sampai di posisi ruku', hukumnya boleh. Allahu Akbar. Jadi di ruku' dia membaca akbar. Ini hukumnya diperbolehkan. Jadi intinya boleh bagi imam misalnya ya, dia bergerak turun sujud. Allahu Akbar. Nah, akbarnya itu di posisi ruku'. Idealnya begini. Allahu Akbar, selesai itu di proses pergerakan. Tapi kalau misalnya ada yang masih membaca akbar setelah sempurna di posisi rukun berikutnya, ini masih ditoleransi.
Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Masih di takbir intikal ya. Sekarang apa konsekuensinya ketika orang salah posisi ketika membaca takbir intikal? Apa yang perlu dilakukan jika dia salah posisi? Takbir intikal yang tidak pada tempatnya menurut ulama Hambali statusnya tidak sah sebagai takbir intikal. Selanjutnya dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama yang bersikap tegas mengatakan, jika takbir intikal secara sengaja dilakukan tidak pada tempatnya, maka sholatnya batal. Dan jika dilakukan karena lupa, maka wajib sujud sahwi. Ini merupakan pendapat Lajnah Daimah. Dalam salah satu fatwanya tentang hukum takbir intikal dinyatakan, takbiratul intiqali wajibun min wajibatis salati fi asahhi qaulail ulama. Takbir intikal termasuk salah satu kewajiban salat menurut pendapat ulama yang lebih sahih. Siapa yang meninggalkannya secara sengaja, batal salatnya, dan kalau ditinggalkan karena lupa, wajib sujud sahwi. Tadi sudah kita singgung ini ya, pendapat Lajnah Daimah. Dan seperti yang kita tahu, Lajnah Daimah ini lebih condong kepada mazhab Hambali. Selanjutnya, bagi yang melakukan kesalahan dalam hal ini, di mana dia melakukan takbiratul ikram, takbir intikal tidak pada tempatnya, maka dimaafkan. Mengingat terlalu sering masyarakat melakukan kesalahan semacam ini. Dan akan menjadi masyaqqah, akan menjadi kesulitan yang besar jika sampai dihukumi membatalkan sholat atau harus sujud sahwi. Jadinya terlalu banyak orang yang harus sujud sahwi. Maka menurut pendapat yang kedua adalah pendapat karena pertimbangan masyaqqah. Umumul balwa. Kesalahan ini banyak terjadi di masyarakat. Sehingga kalau dinyatakan bahwasanya orang yang melakukan kesalahan seperti ini harus sujud sahwi, maka akan terlalu banyak orang yang terkena kewajiban sujud sahwi. Ini merupakan pendapat Ali Al-Mardawi, ulama Hambali. Ada Al-Mawardi, kalau Al-Mawardi ini ulama mazhab Syafi'i. Kalau Al-Mardawi ini ulama mazhab Hambali. Kalau Al-Maruzi itu muridnya Imam Ahmad. Dalam kitab Al-Insaf, beliau menjelaskan kesalahan ketika takbir intikal. Lalu beliau mengatakan, wa yuhtamal ayyufa an dzalika li'anna at-taharruza minhu ya'suru. Dimungkinkan kesalahan ini dimaafkan. Karena untuk bisa lepas dari kesalahan ini cukup sulit. Wasahwu fihi yaksur. Dan banyak sekali orang yang lupa dalam masalah ini. Sehingga masyarakat misalnya diingatkan, jangan melakukan takbir intikal setelah sempurna. Tapi mereka masih sering melakukan seperti itu. Karena kebanyakan kita ketika sholat itu mengikuti gerakan kebiasaan. Sehingga biasanya salah terus. Sudah dibenerin, nanti balik lagi seperti itu. Kecuali bagi orang yang berusaha untuk berhati-hati ketika sholat, sehingga jangan sampai mengulang kesalahannya. Fafil ibtali bihi awis sujudi lahu masyaqqah. Sehingga jika dihukumi batal atau harus sujud sahwi, akan sangat menyulitkan. Dan dalam fatwa Islam, Islamqa ya, .info yang dibimbing oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, hafizahullah ta'ala, pendapat kedua ini yang dinilai lebih kuat, sehingga orang yang salah takbir intikal tidak sampai dihukumi sebagai sesuatu yang batal. Wallahu a'lam. Namun kita ingatkan begini ya, bahwa
Sekalipun ini tidak sampai membatalkan sholat dan juga tidak mengharuskan orang untuk sujud sahwi. Tapi bukan berarti kemudian boleh diremehkan. Sudah sangat selayaknya orang ketika melakukan takbir intikal, dia perhatikan bahwa takbir intikal itu di proses perpindahan, bukan di rukun. Kalau di rukun berdiri, rukun ruku, ini sudah beda rukun. Sehingga orang ketika melakukan takbir intikal di posisi berdiri salah. Di posisi ruku juga salah. Tapi yang benar adalah ketika proses bergerak, Allahu Akbar. Agar takbir intikal itu terjadi pada tempatnya. Ada yang beralasan begini. Saya melakukan seperti ini tujuannya agar tidak agar membuat makmum tidak mendahului imam. Karena kalau saya sudah membaca Allahu Akbar di proses bergerak, biasanya makmum terus ikut-ikutan, langsung bergerak. Padahal saya belum sujud. Sehingga saya lakukan ini tujuannya biar makmum tidak ikut bergerak. Baik. Kita bisa siasati sebenarnya ya. Maksud Anda baik. Cuman ini bisa mengkhawatirkan bagi keselamatan sholat imam. Mengingat ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jika takbir intikal itu tidak pada tempatnya batal, dan jika disengaja bisa membatalkan sholat. Makanya sebaiknya usahakan takbir intikal itu tidak sampai di posisi rukun berikutnya. Sehingga Anda bisa pakai yang standar yang ditoleransi. Kata Mustafa As-Suyuti tadi ya. Kalau misalnya sudah mulai bergerak, sudah mulai membaca takbir ketika proses bergerak, lalu akbarnya berada di rukun berikutnya, insya Allah tidak masalah. Sehingga saat sujud ya, yang agak lama kan sujud. Pada saat bergerak diam aja dulu. Begitu mendekati sujud baru Allahu Akbar. Nah insya Allah nggak bakalan ada yang mendahului kalau seperti itu. Ya. Jadi saat bergerak diam dulu. Baru Allahu Akbar. Nggak terlalu lama. Tapi kalau dari atas berdiri, dari i'tidal ya. Allahu Akbar. Ya itu makmum sudah pada ngikuti itu. Bahkan ada yang mendahului imam. Sehingga sebaiknya tunggu dulu. Ya, agak ke bawah baru mengucapkan Allahu Akbar. Insya Allah makmum gak ada yang ngikutin. Kecuali setelah dia mendengarkan Allah. Baik. Dan bagi makmum kita ingatkan begini. Makmum itu mulai proses bergerak setelah imam selesai mengucapkan kata bar. Setelah imam selesai mengucapkan Allahu Akbar. Loh kok bisa Pak? Karena makmum itu bergerak setelah imam berada di posisi rukun berikutnya. Agar tidak terjadi membarengi imam. Sehingga para ulama mengatakan begini. Gerakan makmum terhadap imam itu ada 3. Gerakan makmum terhadap imam ada 3. Pertama, mendahului. Ini perbuatan kesalahan bahkan bisa membatalkan sholat. Makmum yang mendahului imam batal sholatnya. Sebagaimana makmum yang berada di depan imam batal sholatnya. Sehingga misalnya ini orang sholat berjamaah, lalu ada makmum yang berada di depan imam. Ini imam, ini makmum, dia berada di depannya imam. Batal sholatnya. Ada sebuah masjid ya. Ini mihrabnya.
masjid begini ya. Ini imam di sini, makmum. Ya. Masjid ini penuh. Lalu ada orang yang buat soft di sini. Gimana nasib sholat orang ini? Batal sholatnya. Karena dia sholat di depan imam. Maka sebagaimana sholat di depan imam tidak sah, demikian pula melakukan gerakan mendahului imam juga tidak sah. Bisa membatalkan sholat. Nah, yang kedua adalah membarengi imam. Ini juga dilarang. Tapi apakah sampai batal? Wallahu a'lam. Dan ada sebagian yang mengatakan sampai batal. Yang ketiga, terlalu telat dari imam. Ini juga dilarang. Kenapa dua ini dilarang? Karena dia sebenarnya tidak melakukan iktimam. Dia tidak melakukan iktimam dengan sempurna. Dia tidak mengikuti imam dengan sempurna. Maka dia dilarang. Terlalu telat menyebabkan gerakan sholat itu jadi tidak seragam. Sehingga baik membarengi maupun telat, keduanya dilarang. Sehingga tiga ini semuanya salah. Tiga ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh makmum ketika bergerak bersamaan dengan imam. Ada yang mendahului, ada yang membarengi, ada yang telat. Yang benar apa? Yang benar adalah mengikuti imam. Mengikuti imam. Dan disebut mengikuti itu jika imam sudah selesai, imam sudah sempurna, berada di posisi gerakan sempurna, makmum baru mengikuti. Sehingga kalau imamnya ruku, Allahu Akbar, makmum baru ruku, Allahu Akbar. Itulah yang dimaksud mengikuti imam. Dan Nabi SAW perintahkan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Baik. Sehingga harus mengikuti imam, tidak boleh membarengi, mendahului ataupun telat. Nah, selanjutnya acuan kita apa? Anda bisa gunakan suara, makmum bisa gunakan suara. Maka baru bergerak setelah imam selesai mengucapkan bar. Anda bisa tiru pelajaran dalam kegiatan baris berbaris ya. Coba di Nah. Baik, kita lanjutkan. Anda bisa tiru dalam kegiatan baris berbaris. Orang melakukan kegiatan baris berbaris. Ada komandan ya. Komandan ini imamnya kan. Dia melakukan gerakan. Perpindahan gerakan dipandu oleh komandan. Hadap kanan. Ya. Apakah pasukan sudah hadap kanan? Belum. Pasukan ngapain? Tunggu sampai selesai komandan mengucapkan gerak. Nah, barulah pasukan bergerak hadap kanan. Sehingga ketika komandan baru mengucapkan kanan. Nah, kanan ini kan N-nya panjang gitu ya. Apalagi menggema. Hadap kanan. Nah, menggema ya. Baru ketika dia mengatakan gerak, kita baru bergerak. Coba kalau ada pasukan. Hadap kanan. Mereka sudah pada hadap kanan. Kira-kira gimana? Pasti dimarahi sama komandannya. Loh tadi kita sudah disuruh hadap kanan. Tunggu dulu. Sampai bar. Nah itu barulah kamu menghadap kanan. Kalau belum sampai seperti itu enggak boleh. Harus tunggu dulu sampai selesai baru menghadap ke arah yang ditentukan.
Nah, gunakan teori seperti ini juga dalam sholat. Sehingga ketika imam mengucapkan Allah, Allah, ini belum bergerak, tunggu dulu. Begitu dia mengucapkan Allahu Akbar, terdengarlah suara bar, baru makmum bergerak. Nah, kita perlu berlatih untuk menjadi makmum yang sabar. Karena biasanya makmum itu, kenapa makmum mendahului imam atau membarengi imam? Sebab terbesar makmum mendahului imam dan membarengi imam adalah karena tidak sabar. Sebabnya ini. Kok membarengi imam kenapa? Dia nggak sabar. Kenapa dia mendahului imam? Nggak sabar dia. Makanya rata-rata makmum ketika melakukan gerakan sholat itu sudah ancang-ancang. Ini yang sering kita lihat. Sehingga ketika dalam proses berdiri. Misalnya imam membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba imam baca, di depan saya ada imam. Di depan saya ada imam. Baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum itu sudah lepas tangan. Loh Pak, kenapa lepas tangan? Imam belum selesai baca surat. Ya sebentar lagi kan rukuk Mas. Ya, makanya dia sudah ancang-ancang, makmum sudah lepas tangan. Begitu ya. Bapak Ibu bisa saksikan ya. Banyak sekali makmum ketika imam sudah mendekati di ujung surat walam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum itu sudah lepas tangan. Ternyata imamnya melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Makmumnya balik lagi, angkat tangan lagi, bersedekap lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ketika sampai di akhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dia sudah lepas tangan. Ancang-ancang. Kenapa kok ancang-ancang Pak? Saya tahu Mas, sebentar lagi ini mau ruko. kabeh yang ngerti toh Pak. Baca surat yang mesti ruko. Masa sujud? Ya makanya itu saya ancang-ancang. Nggak perlu ancang-ancang. Nikmati saja gerakan sholat itu. Sehingga Anda bisa tetap bersedekap. Nikmati bersedekap. Sabar dulu ya. Lalu imam Allahu Akbar. Kita baru bergerak Allahu Akbar. Jangan kemudian imam belum Allahu Akbar, kita sudah ancang-ancang. I'tidal juga seperti itu. Sami Allahu liman hamidah. Dan makmum berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Itu Masya Allah. Makmum sudah agak condong dikit sambil benerin celana kan. Ditarik ya celananya kan. Sambil benerin celana. Ancang-ancang mau turun sujud. Sehingga dia begini. Terus berdiri dulu. Diam dulu dia. Baru setelah mendengar Allahu Akbar langsung turun. La haula wala quwata illa billah. Dan saya pernah jadi imam berdua ya. Makmum saya seperti itu. Saya masih berdiri, dia sudah ancang-ancang mau turun. Loh, saya masih berdiri. Saya jadi imam, dia makmum. Dia sudah ancang-ancang mau turun. Begitu saya turun, Allahu Akbar, dia barengi akhirnya. Dan itu kesalahan besar yang terjadi dalam salat berjamaah, di mana makmum senengannya barengi imam. Padahal itu termasuk di antara praktek yang dilarang. Maka sekali lagi pesan kami adalah jadilah makmum yang sabar. Jadilah makmum yang sabar. Enggak perlu ancang-ancang. Nikmati saja. I'tidal kok lama Pak i'tidalnya? Kalau nunggu imamnya turun sujud Allahu Akbar sampai bar itu masih lama. Enggak apa-apa, nikmati i'tidal. Baca Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu diulang-ulang. Begitu imamnya bar, silahkan kita turun sujud.
Tapi mungkin Anda akan jadi terlihat telat gara-gara banyak jamaah yang mereka sudah ikut barengi imam disebabkan karena ketidaktahunya tentang masalah ini, sehingga mereka bergerak bersamaan dengan gerakan imam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini sebagai tambahan dari materi terkait posisi makmum yang mereka tidak boleh mengikuti imam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait, STBA Hafizahullah, saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan sama Allah dan menjaga ilmu kepada kami ya Ustadz. Amin walaka bimithli. Ustadz mau nanya mengenai takbir intikal pada saat bangkit dari sujud kedua mau berdiri Ustadz. Itu Ana biasanya setelah bangkit dari sujud, Ana duduk istirahat sejenak. Kemudian pada saat mau bangkit mau bangkit berdiri, itu baru Ana ucapkan takbir intikal. Apakah Ana salah Ustadz? Ana soalnya biasanya di masjid-masjid Ana sholat masjid aslinya itu biasanya kayak gitu umat-umat jadi ikutan. Nah terus pertanyaan berikutnya, apakah ada riwayatnya Rasulullah melakukan duduk istirahat pada saat bangkit dari sujud mau berdiri? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang duduk istirahat dan takbirnya itu dibaca kapan? Ini saya bahas khusus di 9 catatan terkait duduk istirahat. Di buku ada di halaman 232. Ada di halaman 232. Dan mengenai hadisnya, disebutkan dalam hadis dari Malik Ibnul Khuwairits, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usai rakaat ganjil, beliau tidak langsung bangkit sampai duduk sempurna. Dan itulah duduk istirahat. Sehingga tentang riwayat duduk istirahat, kalau hadis Malik bin Khuwairits tadi riwayat Bukhari, ada juga hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Selanjutnya tentang mulai kapan membaca takbir intikal ketika duduk istirahat, ada 2 pendapat. Ada di halaman 236. Pendapat pertama mengatakan takbir intikal dilakukan 2 kali. Sehingga dari sujud Allahu Akbar, duduk istirahat, Allahu Akbar, bangkit ke rakaat berikutnya. Ini merupakan pendapat Abul Khitab, namun ini pendapat yang lemah, sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah. Dan alasan beliau adalah jadinya
ada 2 takbir intikal dalam satu gerakan rukun. Sementara tidak dijumpai keterangan dari syariat yang menggabungkan 2 takbir intikal. Pendapat yang kedua, takbir intikal dilakukan ketika bangkit dari sujud menuju duduk istirahat. Saya sujud, Allahu Akbar, duduk istirahat. Lalu berdirinya diam saja. Ini merupakan pendapat Hambali. Kemudian pendapat yang ketiga, takbir intikal dilakukan ketika berdiri menuju rakaat berikutnya. Sementara ketika duduk istirahat tidak membaca apapun. Sehingga dari sujud diam saja, dia duduk, lalu pada saat bangkit Allahu Akbar baru membaca takbir intikal. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Dan itulah yang kita praktekkan. Sehingga di masyarakat Indonesia takbir intikal itu dilakukan saat proses berdiri menuju rukun atau menuju rakaat berikutnya dan bukan ketika dari sujud ke duduk. Insya Allah detailnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ketika kita sudah sampai pada halaman yang kami maksud tadi di 9 catatan tentang duduk istirahat. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustadz, bagaimana jika imam takbir intikalnya batal? Bagaimana satu sholat dan makmumnya? Dan apakah makmum mengucapkan takbir intikal? Syukron, barakallahu fiik. Jika imam takbir intikalnya batal karena tidak pada tempatnya. Misalnya tadi, dia baru baca takbir intikal di posisi sudah sempurna sujud. Bagaimana status makmumnya? Kalau kita menggunakan keterangan yang disampaikan oleh Al-Mardawi yang mengatakan bahwa ini ditoleransi dan sholatnya tetap sah, dan itu juga yang dinilai lebih sahih oleh fatwa Islam yang dibimbing oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, maka berdasarkan hal ini insya Allah makmum tidak perlu membatalkan sholat dan sholatnya tetap sah, dan makmum juga disyariatkan untuk takbir intikal meskipun takbir intikalnya imam salah. Sehingga makmum tetap takbir intikal di posisi yang benar. Dan sholatnya sah, sehingga imamnya sah, makmumnya juga sah. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Satu pertanyaan pertama, Ustaz. Ketika imam i'tidal bangun dari ruku, membaca Sami Allahu liman hamidah, apakah makmum ikut membaca Sami Allahu liman hamidah atau langsung membaca Rabbana walakal hamd? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, bagaimana dengan pendapat bahwa takbir Allahu Akbar lohnya adalah 2 rakaat? Takbir Allahu Akbar yang 2 rakaat. Allahu Akbar 2 rakaat untuk Allahnya. Nah, bagaimana cara takbir intikal yang benar kalau harus 2 rakaat? Padahal kalau dari sujud ke berdiri kan prosesnya lama itu, Ustaz. Apakah boleh memanjangkan lafaz Allahu Akbar jadi Allahu Akbar? Itu yang kedua, Ustaz. Terus untuk yang ketiga, ketika sholat jahriyah, yang pernah saya ikutin ketika kajian Ustadz kan makmum di rakaat pertama dan kedua, contohnya maghrib di rakaat pertama dan kedua tidak perlu membaca Al-Fatihah karena makmum mendengarkan bacaan Al-Fatihah dan surat pendek dari imam. Di rakaat ketiga kita baru baca Al-Fatihah. Seperti itu yang benar atau seperti apa yang benar, Ustadz? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk yang pertama, tentang apakah makmum juga perlu membaca Sami Allahu liman hamidah saat bangkit i'tidal, ulama beda pendapat dan ini saya sebutkan di halaman 163 dari buku Tafsir Salat. Ada khilaf untuk makmum. Makmum hanya disyariatkan membaca Rabbana walakal hamdu
membaca tahmid, tidak baca tasmi'. Ya. Sehingga saat bangkit dari rukuk, makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini praktek ini yang kita saksikan di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Yang kedua, makmum disyariatkan untuk membaca tasmi', Sami Allahu liman hamidah, dan juga tahmid. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Dhahiriyah. Ada khilaf dalam masalah ini. Bagi Bapak yang punya bukunya, silahkan dibuka halaman 163. Insya Allah nanti kita akan detailkan bagian itu setelah memungkinkan, setelah kita mempelajari bagian ini ya. Yang kedua, untuk lafadz Allahu Akbar saat takbir intikal. Apakah boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat? Memang idealnya 2 harokat. Tapi bolehkah dipanjangkan? Dalam kondisi tertentu, ketika ada zikir, jadi begini Pak. Acuan membaca zikir, aturan baca zikir dengan baca Quran itu beda. Ya. Aturan baca zikir dengan baca Quran itu berbeda. Membaca zikir tidak harus mengikuti kaidah tajwid. Beda dengan Quran. Quran itu khusus. Sehingga dalam Quran itu ada tata cara tersendiri, sampai harus dipenuhi kaidah tajwidnya dan seterusnya. Sehingga dia khusus Al-Quran. Maka 2 harokat dibaca 2 harokat. 6 harokat dibaca 6 harokat. Ya. Idhar dibaca idhar, ikhfa dibaca ikhfa dengan standar khusus. Nah, dalam Al-Quran sendiri itu kan ada ritme yang proporsional. Sehingga kalau misalnya kita mendengarkan Syekh Sudes atau Syekh Surem membaca Quran dengan kita mendengarkan Abdul Basit, ya, Qari dari Mesir itu ya, atau Syekh Husairi membaca Quran, mereka punya standar yang berbeda. Ya, misalnya Syekh Sudes agak cepat ya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Beliau agak cepat, tapi pakai cengkok saya sudah, saya nggak bisa ya. Kalau Husairi lambat lagi. Ya. Tabarakalladzi misalnya dia pelan sekali. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi. Pelan sekali saya Husairi. Abdul Basit lebih dipanjangin lagi. Tapi mereka proporsional. Saya 2 harokat standar saya seperti ini. 2 harokat standar B seperti ini. 2 harokat standar C seperti ini. Itu bisa beda-beda. Selama proporsional, yaitu sesuai standar mereka. Dan semuanya dibolehkan karena ini tidak mengubah makna. Dalam zikir lebih longgar lagi. Sehingga kadang tidak berlaku kaidah tajwid. Misalnya kita baca la ilaha illallah. Coba kita tulis la ilaha illallah. La ilaha illallah. Begini ya. La ilaha illallah. Di sini la ilaha illallah, di kalimat la ilaha. Ini apa? Mat apa ini? Mad jaiz munfasil. Boleh dibaca panjang. Ya. Bisa dibaca 3 harokat sampai 6 harokat. Dan biasanya di situ dikasih alis ya, agar bacanya dipanjangkan. Tapi rata-rata kalau kita baca la ilaha illallah dalam waktu yang cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman pendek aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nggak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan tidak seperti itu prakteknya. Lain kalau kita baca dalam dalam Al-Quran. Kita baca dalam Al-Quran misalnya la a'budu ma ta'budun. La a'budu
ma ta'budun. Dalam adabnya kita akan baca ini panjang. Ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sehingga terasa bedanya antara panjang di sini dengan panjang di ma. Terasa bedanya. La ilaha illallah bisa jadi mirip antara ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena dalam zikir lebih longgar dibandingkan dalam membaca Al-Qur'an. Baca Quran ada kaidah tersendiri. Baik. Karena itulah termasuk di antara bentuk zikir adalah saat azan. Ya. Sehingga diizinkan untuk tamtid. Ada pemanjangan yang melebihi dari standar. Allahu Akbar Allah. Nah, di ayun ya. Akbar. Ada tamtid di situ. Ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya terlepas dari masalah kritik. Kadang ada orang nggak suka Pak dengan kayak gitu. Yaitu masalah kritik antara satu dengan yang lain. Kalaupun dibuat pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu pun masih panjang. Dan itu kalau dipakai untuk lama senilai Allahu Akbar di adzan, dipakai untuk takbir intikal bisa bolak-balik itu Pak. Allahu Akbar, wah, dia bisa 2 kali itu. Bolak-balik dari ruku, berdiri lagi. Tapi karena adzan dia boleh ada tamtid. Nah demikian pula dalam takbir intikal. Kalau ada imam seperti ini apakah disalahkan? Ya kalau dari sisi standar bacaan memang kurang ideal. Tapi kalaupun itu terjadi tidak sampai dianggap sholatnya bermasalah. Dan kita bisa memahami itu dari keterangan An-Nawawi. Tadi sudah kita baca ya. An-Nawawi rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan kapan waktu takbir intikal, ada khilaf di antara ulama ya. Kalau An-Nawawi mengatakan wa basatahu 'alaiha, ada di halaman 132. Coba dibuka halaman 132, wa basatahu 'alaiha kata Nawawi, dan dipanjangkan di bagian bawah itu ya. Wa basatahu 'alaiha, dan bacaan takbir intikal itu dibentangkan. Di terjemahan saya nyatakan dan dilakukan sepanjang gerakan perpindahan itu, wa basatahu 'alaiha. Fayabda'u bit takbir hina yashraq. Takbir dimulai ketika seseorang mulai bergerak fil intikal ila ruku, ketika mulai bergerak pindah ke ruku. Allahu Akbar, sehingga selama proses perpindahan terjadi takbir intikal. Nah, kalau sujud bisa panjang. Allahu Akbar. Dan kata Nawawi dibentangkan di jarak perpindahan itu. Sehingga nggak jadi masalah kalaupun ada imam seperti itu Bapak. Cuman yang dipermasalahkan oleh ulama adalah kalau dia baca takbir intikal sudah sempurna, ya, sudah sempurna ruku, sudah sempurna sujud, baru Allahu Akbar. Nah itu bermasalah menurut pendapat Hambali. Atau di posisi berdiri sudah Allahu Akbar terus baru bergerak, ini juga bermasalah. Namun kalau dilakukan di proses perpindahan agak sedikit panjang, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian untuk makmum baca Fatihah ini sudah kami jelaskan kemarin ya. Ada khilaf di antara ulama dan kami sarankan Bapak baca ulang atau bisa nonton ulang rekaman kajian sebelumnya. Di mana ulama beda pendapat apakah makmum perlu baca Fatihah ataukah tidak. Ini ada di halaman berapa? Ada di halaman sebelumnya. Sebelum kaidah memilih surat ya. Ada di halaman 115. Satu bab khusus apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Agar tidak mengulang nanti Bapak bisa membaca bagian ini atau bisa ditonton kembali rekaman kajiannya. Wallahu a'lam.
Baik, silahkan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz. Eh, dalam ini yang untuk soal Qiyam Ramadan untuk para wanita itu di rumah atau di masjid bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu hadis sholat malam imam selesai akan ditulis sebagai semalam sunat. Sebagian wah setelah Syam lalu tarawih kalau Qiyam Ramadan setelah imam lalu jam sedikit waktu setempat melaksanakan sholat berjamaah dengan kaum muslim. Nah, padahal tadi sebagai sholat untuknya. Kalau kita bagaimana Ustaz? Mohon maaf Bapak, untuk pertanyaan yang kedua cukup tidak jelas bagi kami. Bapak bisa cari sinyal yang agak bagus. Oh maaf ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Adanya itu yang Baik, saya putus. Nah, baik. Untuk yang pertama, Qiyam Ramadan bagi wanita di mana? Qiyam Ramadan bagi wanita yang lebih dianjurkan di rumah. Meskipun tidak kita larang ketika mereka ke masjid. Tapi kalau kita bicara afdoliyah, insya Allah di rumah lebih afdol. Meskipun bisa jadi sholat beliau lebih pendek dibandingkan ketika ikut di masjid. Tapi nggak jadi masalah. Dengan semakin tersembunyinya wanita ketika sholat, insya Allah pahalanya lebih besar. Kita berharap kualitas pahalanya lebih besar karena upaya yang dilakukan oleh wanita ini untuk menjaga dirinya dengan sholat hanya di rumah. Yang kedua, kalau misalnya ke masjid bagaimana? Ya silahkan. Tidak kita larang. Kemudian yang kedua tentang sholat bersama imam sampai selesai mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Ini berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, "Man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyama lailah." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai maka dianggap telah melakukan qiyamul lail semalam. Nah, kasusnya tadi saya kurang paham dari apa yang ditanyakan. Cuman kalau misalnya yang dimaksudkan adalah bagaimana kalau di situ ada 2 kali sholat. Seperti di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, baik sholat pertama maupun sholat kedua seharusnya diikuti dua-duanya. Kalau ingin mendapatkan keutamaan tadi. Karena ketika sholat pertama di situ tidak ada witir. Dan nanti jeda itu, sholat pertama kan selesai jam 11 ya biasanya. Terus sholat yang kedua biasanya mulainya jam 1. Nah di jeda itu tidak ada witir. Maka sebenarnya ini hanya waktu untuk istirahat. Terus qiyamul lail lagi. Maka qiyamul lail yang kedua harus diikuti juga kalau ingin mendapatkan sholat semalam suntuk. Tapi kalau ikut salah satu karena nggak sanggup, ya sah-sah saja. Karena hukum asal qiyamul lail adalah sunnah dan kita disyariatkan untuk memperbanyak melakukannya dalam rangka untuk mendulang pahala sepanjang bulan Ramadan. Siapa yang banyak melakukannya maka dia bisa dapat banyak pahala dan sebaliknya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.